Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anta Akbar dengan NPM G1D01932, mahasiswa UNIP Fakultas Teknik Elektro. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul komponen-komponen di gardu induk. Sebelum itu, apa itu gardu induk? Gardu induk adalah gardu listrik yang mendapatkan daya dari satuan transmisi atau subtransmisi, suatu sistem tenaga listrik, untuk kemudian menyalurkannya ke daerah beban, yaitu industri, kota, dan sebagainya, melalui saluran distribusi primer. Gardu induk sendiri, berdasarkan pemasangan alatnya, itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu gardu induk pemasangan dalam dan gardu induk pemasangan luar. Gardu induk pemasangan dalam itu peralatannya itu diletakkan di dalam seperti switch gear dan lainnya. Kalau gardu induk pemasangan luar itu peralatannya diletak di luar, di udara terbuka. Lalu berdasarkan isolasinya, gardu induk itu dibagi menjadi dua, yaitu gardu induk isolasi udara, itu gardu induk yang konvensional, yang biasa. Lalu yang selanjutnya itu adalah gardu induk yang isolasinya menggunakan gas SF6. Gardu induk ini sendiri disebut sebagai GIS. Nah, pada gardu induk yang menggunakan isolasi gas SF6 ini hanya ada di kota-kota besar dan terbatas pada Jawa saja. Selanjutnya itu kita masuk ke komponen dan peralatan di gardu induk. Ini ada sebelumnya itu kami telah mengunjungi gardu induk Sukamerindu, Bengkulu. Dan ini adalah foto-foto yang telah kami ambil di gardu induk tersebut. Yang pertama itu adalah trafo arus atau CT, current transformer. CT berfungsi untuk menurunkan arus besar pada tegangan tinggi menjadi arus kecil pada tegangan rendah untuk keperluan pengukuran dan pengamanan atau proteksi. Nah, jadi CT ini digunakan sebagai pengukuran dan pengamanan. Dapat dilihat pada gambar yang sebelah kanan itu adalah gambar CT yang kami ambil dari gardu induk Sukamerindu, sedangkan yang sebelah kanan maksudnya, yang sebelah kiri itu adalah gambar yang saya ambil dari internet. Selanjutnya itu ada trafo daya atau tenaga. Trafo tenaga berfungsi untuk menyalurkan tenaga atau daya dari tegangan tinggi atau sebaliknya. Nah, dapat dilihat pada gambar yang atas itu yang kami foto dari gardu induknya dari luar. Karena dari luar jadi kurang jelas. Yang di bawahnya itu yang saya ambil dari internet supaya dapat lebih jelas untuk melihat bentuk fisik dari trafo tenaganya atau trafo dayanya. Selanjutnya itu adalah komponen rail atau bus bar. Bus bar ini berfungsi sebagai titik pertemuan atau hubungan trafo-trafo tenaga, sutete, dan peralatan listrik lainnya untuk menerima dan menyalurkan tenaga atau daya listrik. Rail ini sendiri di bahan penyusunnya itu ada 3 jenis, yaitu tembaga, ACSR, atau aluminium. Dapat dilihat gambar yang kami ambil yaitu adalah gambar yang di atas, itu gambar bus bar yang ada di Sukamerindu, gardu induk Sukamerindu. Yang di bawah ini yang di bawah itu yang kami ambil dari internet. Selanjutnya itu adalah lightning arrester atau LA. LA ini berfungsi untuk mengamankan instalasi peralatan listrik pada instalasi dari gangguan tegangan yang lebih. Yang
diakibatkan oleh sambaran petir. Jadi gunanya LA ini itu untuk sebagai alat proteksi dari petir. Dapat dilihat yang gambar di atas, yang gambar kami foto langsung, agak buram dan jauh. Yang di bawah yang itu kami ambil. Yang LA itu sendiri yang warna putih ini, yang ada 3 ini. Selanjutnya itu adalah PMS atau pemisah. Dapat disebut juga dengan DS atau discounting switch. DS ini atau PMS berfungsi untuk memisahkan perangkat listrik yang mengalami gangguan dan tidak mengalami yang tidak mengalami gangguan. Jadi gunanya itu untuk memisahkan antara yang yang terjadi gangguan dan tidak. Dapat dilihat gambarnya yang di bawah itu yang bentuk sketsanya yang kami ambil dari internet, yang di atas itu yang kami foto langsung dari gardu induknya. Selanjutnya itu adalah PMT atau pemutus. Dapat juga disebut sebagai circuit breaker atau CB. CB atau PMT ini berfungsi untuk memutus dan menghubungkan rangkaian listrik baik dalam keadaan normal ataupun ketika terjadi gangguan. Dapat dilihat pada gambar yang kanan, itu adalah gambar sketsanya, yang sebelah kiri itu yang kami foto. Selanjutnya itu adalah trafo tegangan atau PT, potential transformer, yang berfungsi untuk menurunkan tegangan tinggi menjadi tegangan rendah, yang diperlukan untuk alat-alat ukur dan alat pengaman. Jadi gunanya PT ini untuk menurunkan tegangan tadi, supaya dapat diukur dan dapat masuk ke alat proteksi. Nah, pada PT ini kami tidak dapat mengambil gambar pada gardu induknya, jadi saya cuma mengambil sketsanya saja. Selanjutnya itu adalah NGR atau Neutral Grounding Resistance. NGR adalah salah satu komponen di gardu induk berupa tahanan yang dipasang serial dan netral sekunder transformator sebelum terhubung ke tanah. NGR ini berfungsi untuk mengurangi atau memperkecil arus gangguan yang mengalir ke tanah. Baiklah, itulah semua komponen yang telah saya rangkum pada materi kali ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.